الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tak terasa hari ini kita berada pada hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam selamanya tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan juga kita yang senantiasa turut patuh tunduk terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sidang salat Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ramadan akan tiba atau Ramadan tiba pada diri kita semua, maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya di bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana dilipat gandakan segala amal-amal kebaikan kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa beliau disampaikan kepada bulan Ramadan, dan beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa bulan Ramadan ini menjadikan suatu kebaikan, dijadikan oleh Allah menjadikan suatu kebaikan. Sebagaimana doa yang mungkin kita sering mendengar atau kita pernah mendengar, Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah selamatkanlah aku untuk bulan Ramadan. Ini adalah sebuah doa, sebuah harapan dari diri kita agar senantiasa kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini, kita yakin bahwa Allah pernah berfirman, segala bentuk amal di bulan Ramadan ini senantiasa akan Allah lipat gandakan. Siapa orang yang tidak merindukan datangnya bulan Ramadan? Hanya orang bodohlah yang mereka menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang biasa, tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi kita sebagai orang yang beriman harus yakin banyak keistimewaan-keistimewaan yang kita miliki.
keistimewaan yang akan kita dapati pada bulan ini. Bulan Ramadan ini selain memberikan keuntungan kepada kita dari pahala yang Allah berikan kepada kita, keuntungan secara materi diberikan kepada seluruh umat manusia, baik mereka itu orang Islam maupun non muslim. Mereka diberikan keuntungan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Bagaimana orang yang bermuamalah, orang yang berniaga di bulan Ramadan ini kebanyakan orang-orang yang non muslim. Siapa pembelinya? Tiada lain adalah orang-orang Islam sendiri. Makanan, pakaian dan sebagainya, non muslim diuntungkan datangnya bulan Ramadan ini. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itu berdoa kepada Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah melaksanakan hari yang kedua. Maka alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk bulan Ramadan. Wasallim Ramadana li, ya Allah, selamatkanlah Ramadan bagiku. Wasallim Ramadana li wasallimhu minni. Dan yang ketiga doanya yang dipanjatkan oleh Rasul, ya Allah, selamatkanlah bulan Ramadan dariku. Kalau tadi untukku, kalau yang ketiga adalah dariku. Artinya tidak sedikit di antara kita yang datang di bulan Ramadan ini yang Allah berikan kesempatan untuk ibadah di bulan Ramadan ini, tetapi mereka banyak yang menyia-nyiakan. Mereka banyak yang mengganggu tentang kehusuan bulan Ramadan ini. Mereka secara terang-terangan tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Bahkan mereka disebut sebagai orang yang senantiasa menggoda orang dalam beribadah di bulan Ramadan. Maka doa yang ketiga adalah Rasulullah SAW memohon agar senantiasa bulan Ramadan diselamatkan dari tingkah laku kita. Wasallimhum minni mutaqabbala. Dan yang keempat permohonan kita adalah agar senantiasa aktivitas amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah saum di bulan Ramadan ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang berimanlah yang senantiasa memenuhi perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian melaksanakan saum, bukan puasa. Jelas di sana teksnya saum, siam, bukan puasa. Karena berbeda antara saum dengan puasa, berbeda tujuan, berbeda pelaksanaan. Maka bagi kita yang masih menggunakan kata puasa, mulai dirubah dengan menggunakan saum. Bahkan ada orang yang ngeyel, nggak apa-apa, kita mau puasa juga nggak apa-apa. Jelas dalam syariat itu berbeda antara saum dengan puasa. Itu hanya penafsiran saja dari saum menjadi puasa. Sesungguhnya berbeda antara saum dengan puasa. Saum itu ada aturan mainnya yang sangat jelas. Kita ketahui bahwa dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, as-saum hiya al-imsak. Makna saum adalah imsak. Imsak itu artinya menahan.
menahan dari makan, menahan dari minum dan lain sebagainya. Maka kata-kata imsak ini di lingkungan kita, di kalangan kita identik bahwa imsak itu 10 menit atau 5 menit menjelang azan subuh. Betul itu imsak. Tapi imsak yang dimaksud dalam hal ibadah saum ini adalah kita memulai untuk tidak makan dan minum. Kapan? Yaitu ketika waktu subuh. Adapun kita ketika 10 menit sebelum subuh atau 5 menit mendengar ada suara, ada pemberitahuan waktu imsak, ini adalah sebagai bentuk ikhtiyati saja. Sesungguhnya imsak itu dimulai ketika azan, ketika mendengar azan subuh. Ketika sudah masuk waktunya sholat subuh, maka itulah imsak. Maka aturan main dari pelaksanaan saum itu adalah mulai dari waktu subuh sampai dengan datangnya waktu maghrib. Maka boleh bagi orang yang kesiangan ketika mendengar ada sirine dan sebagainya sebagai pertanda waktu imsak datang, masih boleh makan sebelum kita mendengar azan, sebelum kita mendengar atau kita masuk pada waktu sholat subuh. Maka as-saum hiya al-imsak. Mana saum adalah menahan. Maka kita menggunakan kata imsak ini di lingkungan kita adalah sebagai tanda atau jeda kita tidak makan. Ketika kita mengetahui di lingkungan kita ada 5 menit atau 10 menit dari waktu subuh, ini hanya sebagai sekali lagi ikhtiyat, kehati-hatian saja. Maka jelas syariat menyampaikan bahwa waktu sesungguhnya untuk kita memulai tidak makan dan minum itu adalah ketika kita sudah masuk azan subuh. Kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu adalah mulainya, dan kita akhiri saum ini dengan datangnya waktu maghrib. Maka ada istilah kita ta'jil. Ketika ada seseorang ditanya apa makna ta'jil? Ta'jil itu adalah buka bersama. Ta'jil itu adalah apa? Misalkan kolak dan lain sebagainya. Ta'jil itu artinya segera. Jadi kita sesungguhnya harus memahami bahasa. Banyak bahasa yang kita ucapkan tetapi tidak mengerti. Ta'jil itu artinya segera. Maka ketika kita sudah mendengar azan maghrib, maka segeralah kita berbuka. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jadi ta'jil itu menyegerakan ketika kita sudah mendengar azan maghrib. Bukan dalam artian saum itu harus disegerakan, itu bukan berarti asar harus segera berbuka dan sebagainya. Rasul memberikan sunnah bahwa ketika kita melaksanakan sahur itu harus disegerakan, harus diakhirkan. Rasul tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan bahwa sahur itu terlalu malam, tetapi Rasul mencontohkan sahur itu hampir mendekati waktu subuh. Karena biasanya kebiasaan kita khususnya di Indonesia, kalau makan terlalu malam pembawaannya itu ngantuk, dan akhirnya kewajiban kita melaksanakan sholat subuh hilang karena tertidur, bangun jam 8 dan sebagainya. Banyak orang yang dari pagi sampai maghrib menahan lapar, haus dan sebagainya, sementara sholat ditinggalkan. Ini sungguh tidak akan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati hiya as-salah. Sesungguhnya amal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat, bukan zakat, bukan saum. Salatnya dulu. Maka bagi kita yang saat ini masih meninggalkan salat, hati-hati, saumnya ini tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin amal ibadah saumnya ini akan ditolak karena salat ditinggalkan.
awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati hiya as-shalah. Idza shalahat shalaha sairu amalihi. Jika salatnya benar, maka otomatis amal-amal ibadah yang lainnya pun ikut benar pula, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika salatnya rusak, ditinggalkan bahkan atau lalai, maka fasada sairu amalihi. Rasul ini yang menyampaikan, maka seluruh amal ibadahnya ini hangus, amal ibadahnya ini tertolak karena sholatnya ini diabaikan. Maka hati-hati yang saat ini, hari ini saum tapi tidak sholat, ini sungguh sia-sia. Maka sekali lagi, saum ketika sahur, Rasul mencontohkan untuk mendekati waktu subuh. Tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah kalian, walaupun kita sudah agak kenyang, sahurlah, membangunkan keluarga kita, karena sesungguhnya Rasul menyampaikan tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah, dari membangunkan, dari menyiapkan makanan, menyajikan untuk keluarga kita dan sebagainya. Barakah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam diri kita. Kemudian Rasul menyampaikan ketika kita iftar, ketika kita datang waktu maghrib, maka ta'jil, segerakan. Ketika mendengar azan, segeralah. Jangan merasa diri kita kuat, saumnya dilanjut ke isya bahkan ke subuh lagi. Ini haram. Bahkan di kita ada yang melaksanakan puasa selama 40 hari 40 malam tidak makan dan minum. Ini dilarang dalam agama. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tidak boleh, tidak dicontohkan. Dalam agama lain puasa tidak boleh makan makanan yang ini kecuali yang ini. Jadi dilarang, tetapi ada makanan yang boleh dimakan. Kemudian puasa ini adalah bahasa kedokteran juga. Ketika seseorang akan diperiksa gula darahnya dan sebagainya, maka kata dokter, ibu, bapak, puasa dulu 2 jam. Lantas apa ketika kita sudah melaksanakan 2 jam perintah dokter itu? Maka saat itu ketika sudah dicek darahnya boleh makan. Maka antara puasa dengan saum jelas berbeda. La'allakum tattaqun. Tujuan takwa puasa ini adalah takwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itu yang namanya ibadah apapun itu harus dengan ilmunya. Jangan asal-asalan. Jangan ikut ramenya. Tetapi dicontohkan atau tidak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bapak saya dulu seperti ini, jadi saya ikut bagaimana ibadah bapak saya. Apakah bapaknya masuk neraka akan ikut ke neraka juga? Ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Gaya-gaya ibadah orang-orang zaman dahulu itu melihat bapaknya. Kalau bapaknya baik, tidak jadi masalah. Mengikuti kebiasaan yang tidak baik dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah harus dengan ilmunya. Ibadah harus dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat amal tapi tidak dicontohkan olehku, kata Rasul, maka amalan-amalan yang demikian itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata-kata khatib, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang mendambakan pahala, bagi kita yang mendambakan amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah ini. Jangan mengikuti bagaimana orangnya rame, bagaimana orang belum tentu mayoritas yang dilakukan oleh orang lain itu benar, dan belum tentu yang sedikit dilakukan oleh orang itu salah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan
di 2 hari Ramadan ini kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan ini dengan ilmu yang kita miliki. Bagi kita yang belum memiliki bagaimana kaifiyah, tata cara saum yang dicontohkan oleh Rasul, banyaklah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kamu kepada ahli zikir, kepada ahli ilmu, in kuntum ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui tentang bagaimana ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Dalam satu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan ilmu dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, senantiasa Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukannya. Dalam matan yang lain Rasulullah bersabda juga, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, barang siapa yang berdiri, kalau yang kedua, kalau yang pertama adalah man soma, kalau yang kedua man qama. Barang siapa yang berdiri melaksanakan qiyamul Ramadan, karena istilah yang Rasul ada itu adalah qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Sementara di masyarakat kita yang sudah masyhur adalah tarawih. Sesungguhnya tarawih ini istilah yang mulai muncul bukan pada zaman Rasulullah, melainkan tarawih itu muncul pada zaman Umar bin Khattab. Bukan Umar bin Khattab, tapi pada zaman Umar bin Khattab. Dan pelaksanaan tarawih yang dilakukan pada zaman Umar bin Khattab ini dilaksanakan dengan tumak-nina. Setelah beberapa rakaat, maka sebagian jamaah makan dan minum terlebih dahulu untuk memulihkan stamina dan sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan rakaat berikutnya. Sementara di kita viral ada tarawih yang bisa dilaksanakan dalam waktu sekilat mungkin. Apakah ini yang disebut dengan tarawih? Bahkan ada yang 5 menit dengan jumlah rakaat yang banyak hanya dicapai dengan 5 menit. Ini sesungguhnya sudah keluar dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seharusnya dilaksanakan dengan tumanina, seharusnya dilaksanakan dengan betul-betul kaifiyahnya. Ini malahan bacaannya tidak benar dan lain sebagainya. Sayang apabila kita capek-capek melaksanakan yang seolah-olah itu ibadah menurut dia, tetapi di hadapan Allah itu bukan ibadah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tapi tidak dicontohkan oleh Rasul, fahuwa raddun, mardud, artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal, dan semakin kita berniat menyempurnakan ibadah saum ini, dengan menyempurnakannya kita pun mencari ilmu tentang bagaimana saum yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum